Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, majelis yang dimuliakan Allah, orang-orang tua saya yang berbahagia, Bapak RT 4 RW 01, segenap panitia penyelenggara acara kenduri bersama tahun kedua sempena menyambut ketibaan bulan suci Ramadan. Ayahanda haji, bunda hajjah, jamaah, para pemuda-pemudi, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, anak-anak yang disayang rahimakumullah. Senantiasa biqaulina alhamdulillah. Saat-saat di akhir di bulan Sya'ban, malam ini kembali kita bersama, semuanya atas ma'unah Allah, pertolongan Allah, hidayah dan petunjuknya, kita bisa hadir di acara besar ini, kenduri bersama tahun kedua menyambut ketibaan bulan suci Ramadan. Wabil khusus keluarga besar RT 04 RW 01, mudah-mudahan majelis ini Allah limpahkan segala rahmat, kebaikan, maghfirah dan ampunan, keberkahan, amin ya rabbal. Selamat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hanya hitungan beberapa hari ke depan, insyaallah Ramadan ini akan hadir kembali dari sisi kehidupan kita. Itu pun dah banyak ditanyakan Pak RT, ditanya dengan saya, Pak Ustadz, bilakah puasa ini akan dimulai? Dengan aku yang ditanya, menjawab Menteri Agama. Ya, yang tidak sedih hatinya, saya jawab saja ibu bapak pertanyaan itu. Yakinlah ibu bapak, insyaallah puasa tahun ini akan jatuh pada tanggal 1 Ramadan. Itu yang jelas. Jelas Pak ya. Rahimahumullah, walaupun di sana sini sudah diterbitkan dan sudah diberikan beberapa jadwal imsakiyah Ramadan tahun ini, mungkin sudah sampai ke tangan ibu bapak. Aku tak yakin jadwal itu ditengok satu-satu. Ya, jangan sampai tak dapat. Kadang dia marah. Dah diberi jadwal imsakiyah bukan ditengok satu-satu. Satu dia tengoknya jadwal berbuka itu tengok. Nah tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutlah kedatangan ini. Ja syahrul Ramadan bil barakat. Telah datang bulan Ramadan yang penuh keampunan dan keberkahan. Fa'akrim bihi, muliakan kedatangannya. Memuliakan kedatangan Ramadan itu juga jadi ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Tadi pun panitia dah mulai sibuk antara hujan dengan tak hujan. Rahimakumullah, itu bahagian dari kita memuliakan ajaran Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita buat hari ini selalu menjadi catatan baik, catatan tersendiri di sisi Allah. Amin ya rabbal. Nak mengumpulkan orang tu bukan perkara mudah Pak Ustaz. Tak mudah mengumpulkan orang wah. Bismillahirrahmanirrahim. Nampaknya malam ini RT kompak menyambut bulan suci Ramadan. Macam benar nak puasa Ramadan ni. Jamaah rahimakumullah. Ya, ayyuhan nas, wahai manusia, qad azallakum syahrun azim. Sungguh telah datang kepadamu satu bulan yang penuh keagungan. Faja'alallahu fasyamu faridah. Pada bulan itu diwajibkan kita berpuasa. Puasa pun kita tak lama, hanya 30 hari, malam perai. Malam tak ada orang puasa bu, yang cucu bola buat, malam tak dipuasa. Puasa tu siang, itu pun tak lama, hanya 13 jam atau 14 jam. Tak sama umat Islam di kutub utara, kutub selatan, macam dah pernah pergi. Itu sampai 20 jam lebih Bapak Ibu dirahmati Allah rahimakumullah. Dan hebatnya Islam, jamaah rahimakumullah, puasa termasuk ajaran tertua dalam Islam. Sudah ada puasa itu pada agama-agama terdahulu. Maka
harus kita persiapkan dengan masuknya bulan Ramadan ini. Pertama, kata ulama, jagalah kesehatan fisik dan kesehatan mental. Jaga kesehatan, karena kesehatan dalam Islam menempati posisi kedua setelah nikmat iman. Iman aja sempurna, tapi tak sesehat. Saya yakin ibadah tak sempurna. Dan hebatnya dalam fikih puasa, orang yang terlupa dia sedang puasa makan, itu boleh saat diingat lanjutkan puasa. Jam 9 dia dah waktu dah makan baru terkenang aku puasa, boleh lanjutkan puasa. Tapi jam 12 dia makan lagi lupa. Jam 12 setengah lagi sangkanya macam air biasa, makan lagi dia pak. Tapi baru terkenang astagfirullah, lanjut puasa. Tegang jam 5 makan lagi. Itu bukan lupa, itu pembengah dia. Ya rahimakumullah, yang berbahagia. Dan kadang pengalaman ini jemaah malam-malam Ramadan balik dari masjid musalla, habis baca tadarus Quran jam 10 jam semalam, 11 malam dibantai dia sahur memandai. Ya, dia tidak bangkit malam, mengelakkan bangkit tengah malam. Balik dari masjid langsung dia sahur. Gampang makan pak, gampang makan bu, langsung sahur aja pak ustaz. Dibikin hukum seorang itu bahasanya tak sah. Yang rahimakumullah, yang berbahagia, jaga kesehatan, karena sepanjang Ramadan itu dititik beratkan adalah kekuatan fisik. Yang rahimakumullah, yang berbahagia, tak mudah puasa tua. Makanya puasa itu dikenalkan dari umur sedini mungkin, dari kecil itu diajarkan kita puasa. Ya, orang puasa boleh je masuk ke kamar belakang, mau makan minum boleh dia sendiri seseorang makan. Ya, tapi itu tak dia lakukan karena ia yakin Allah yang melihatnya. Asyamu junnah wa ana ajzubi. Puasa itu untuk aku dinding dan aku yang memberi balasan. Ya, kita boleh tipu orang, kita boleh kibuli orang, kita boleh bohongi orang, pura di puasa padahal udah kenyang dah, bibir bergelinyang. Jemaah rahimakumullah, yang berbahagia, ya, jaga kesehatan. Pak RT jangan banyak begadang. Jemaah rahimakumullah, aku Pak RT ni tak yakin noh. Jemaah rahimakumullah, yang berbahagia, inilah RT yang paling tersibuk di dunia. Jemaah rahimakumullah, ya. Setengah malam dia WA aku. Ibu rahmati Allah rahimahullah, payah ni cahaya jiwa perlu ditingkatkan. RT tengoklah muka aku, cuma berdarah tadi PRT hari nak hujat, ternyata kita ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa sangka Pak Imam kita duduk bertiga batin dah. Tak pernah terfikir, saya tak pernah terfikir dari Imam duduk batin dah macam ni, tiga orang. Sebenarnya hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita tata ibadah kita sepanjang Ramadan dengan selalu mempererat kasih sayang tadi silaturahim. Orang zaman dulu menyambut puasa, jemaah rahimakumullah, 11 bulan itu kegiatan sehari-hari sebulan dihentikan. Ya, zaman dulu kecil-kecil awak nyambut puasa itu sibuk mencari kayu untuk masak. Tadi dengan lahir masih kecamakan aja. Jemaah rahimakumullah yang berbahagia, ijtamiu ala ta'amikum, beramai-ramailah kamu bermakan tu beramai-ramai, jangan seorang dapat makan tu beramai macam ini. Fa innaha yubariku lakum, karena makan beramai-ramai itu besar keberkahannya. Kalau makan tengah orang ramai, sibuk tertentu orang, naik semangat selera makan. Kalau makan seorang macam tak termakan, Pak. Bapak Ibu sabar aja, insyaallah habis ceramah ni kan kita makan, ya. Jangan balik dulu Bapak Ibu dirahmati Allah. Kata Nabi, kau mampu memberi makan sehingga orang itu kenyang sampai senak sendawa, gitu ya, sampai senang hati untuk megang muka dia, ya, muka keringat dia makan. Senang hati kita beri makan, pahala yang disediakan oleh Allah selama 70.000 tahun. Ya, yang rahimakumullah, untuk sampai senaknya
10.000 tahun bisa risau berarti bagaimana batas Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Rasulullah ada biasanya talak makan tangan bersaut-saut dengan sahabat ya dua-dua dengan sahabat itu kebiasaan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga menyambut Ramadan ini mengirimkan doa berlomba-lomba mengirimkan doa kepada para leluhur datuk nenek moyang kita yang sudah mendahulu kita yang mereka hari ini berada di alam barzakh. Malam ini maka saya katakan malam yang istimewa, malam siaran langsung PRT live streaming ya siaran langsung Pak, maka hati-hati kita depan tiga nih ini siaran langsung diliput oleh penghuni alam barzakh rahimakumullah yang berbahagia. Nah, mari ini siaran langsung Bapak Ibu tak ada ulang tayang ya kita kirimkan doa pada para leluhur. Siapa kata Nabi tak pernah mengirim doa arwah? Rasulullah di bulan Sa'ban beliau sangat selalu berziarah ke makam ibundanya Siti Aminah, selalu mengirimkan doa. Jemaah rahimakumullah, maka melalui tausiah ini Bapak Ibu tidak usah dengarkan paham-paham yang tidak benar, paham-paham agama yang selalu memecah belah kepahaman kita. Tuh saya katakan mereka itu selalu katakan bid'ah, haram, syirik, musyrik. Tuh saya dengar cakap orang tu dia ngajak aku ceramah dah Bapak Ibu dirahmati Allah, sedikit bid'ah ini lagu bid'ah aja paham penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia tuan rumah ini data nama almarhumah. Kalau yang punya hajat tak bisa merangkai doa itu dengan kata-kata sendiri, boleh wakilkan dengan Pak Ustaz. Cuma kalau wakil dengan Pak Ustaz berarti pempahamlah. Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya Bapak Ibu dirahmati Allah. Boleh Pak Ustaz boleh untuk menghilangkan keraguan dan salah sangka, boleh disirkan, dikeluhkan dan disebut nama juga boleh. Kenapa? Karena belum Islam turun dulu, umat Islam di negeri Yaman. Tahu Yaman Pak? Tahu? Sana sikit Sungai Alam doang. Dulu negeri Yaman ada Ka'bah. Ka'bah itu kan ada satu rukun, satu tiang nama rukun Yamani sebelah utara kota Mekah. Ya, dulu penduduk Islam, penduduk di sana sebelum Islam turun, mereka di bulan Sa'ban ini selalu berlomba-lomba mengirimkan doa pada para leluhur. Kenapa mereka lakukan itu? Dan dalam riwayat yang sahih, mereka penduduk negeri Yaman adalah asal usul dari keturunan Nabi Hud alaihi salam. Jadi paham itu sampai merambah seluruh dunia sampai ke tempat kita. Musim-musim kenduri Pak Ustaz, saya selalu katakan kawan-kawan penceramah tak boleh lamu-lamu karena musim kenduri ada satu malam sampai 8 rumah Pak ya, ada sampai tengah malam, ada lepas subuh. Pak Imam tekung baca doa itu malam rumah pertama kedua masih mantap bacaan, dah masuk rumah keempat kelima dah mulai mengempat doa. Rahimakumullah yang berbahagia, mudah-mudahan malam ini tak mengempat doa pada orang 160 lebih. Rahimakumullah yang berbahagia, aku kata tak mengempat ikut nama 160 lebih ya Pak. Bapak Ibu percaya hanya dengan aku, jangan sampai mengempat. Jemaah itu mereka berkata, para penghuni kubur itu berkata, "Fa'in kana khairan humidallahu ta'ala wastubsiru." Datuk nenek moyang kita yang sudah tiada di alam kubur, apabila dia melihat keturunan generasi kita yang hadir ini melakukan amal-amal baik, fa'in kana khairan humidallahu ta'ala wastubsiru. Datuk nenek moyang kita itu langsung memuji Allah. Mereka jadi bahagia. Jadi kebahagiaan penghuni kubur itu ditentukan oleh sikap yang terbaik yang dilakukan oleh regenerasi termasuk kita malam ini. Jadi yang membuat bahagia penghuni kubur, kita hadir malam ini, kirimkan doa. Dia sama dia bercakap, tadi ada keluarga Himnoha, ada di keluarga ada satu Himnoha Usaisa.
Ada satu lagi tukang bubur datang begini tanya, ada aku tak ada kena kirim. Dikirim alam barzah tuh gitu aja Pak. Bapak Ibu percaya tak hadis tu? Percaya kan? Kata percaya nanti dulu aku kirimkan. Jemaah rahimahullah yang berbahagia. Ya. Wa in kana ghairu salih, apabila kita generasi ini tidak melakukan amal baik dan masuk Ramadan, belum juga mau merubah sikap, belum juga mau mendekatkan diri kepada Allah, belum juga mau melakukan amal baik, mereka para penghuni kubur tetap optimis di mereka, tetap mereka mendoakan. Ditengoknya anak cucu-cucunya belum mau lagi ikut, ya duduk pun tak mau di depan, sesembunyi duduk belakang, tak nampak benar wajah. Alhamdulillah yang berbahagia. Tapi masih syukur ada di sini jamaah rahimahumullah yang berbahagia, ya kan? Mereka para luhur itu mendoakan kita, Allahumma hdihim hatta tahdihim hidayah. Ya Allah, berilah petunjuk hidayahmu ya Allah kepada generasi keturunan aku, tahdihim hidayah, mereka hingga benar-benar dapat hidayah. Hadis ini menjelaskan bahwasanya orang yang sudah meninggal masih mau mendoakan kita orang yang masih hidup, ya kan? Meninggal tuh masih mendoakan kita yang masih hidup, udah meninggal masih mendoakan kita masih hidup, apatah lagi kan tak wajar kita yang masih hidup ini tidak mendoakan orang yang sudah tiada. Coba kalau tak digelar acara kenduri bersama nih, kapan saatnya kita akan setahun sekali mengirimkan doa? Bapak Ibu dirahmati Allah rahimakumullah, yang paling berat kan tekongnya malam ini. Jemaah mengucapkan amin, amin, amin. Tak paham atau tidak? Ditahu amin aja. Jadi nama doa tu amin. Bapak Ibu dirahmati Allah. Ini lampung tangan pun tak ada cepai tangannya. Itu mereka kuasa pencetak. Ucap amin pun tanda. Ya, yang rahimakumullah berbahagia. Selamat dan tahniah keluarga besar RT 4 RW 01. Selamat menyambut ketibaan bulan suci Ramadan. Pesan berikutnya persiapan kita, mari kita sambut Ramadan ini dengan persiapan ilmu agama, supaya kita tidak ingin Ramadan kita tahun ini seperti Ramadan tahun kemarin yang masih banyak gagal. Kita kepingin Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik. Selalu saya sampaikan, ya, di siang hari Ramadan terasa haus, ada tip amalannya. Kata ulama, tasaharu fa inna fi suhuri barakah, bersahurlah kamu karena dalam sahur itu banyak keberkahannya. Malam detik waktu sahur itu setelah habis makan, air minumnya jangan diminum dulu, dibukakan tutup air minumnya dan dibacakan suratul Kausar. Surah Al-Kausar hafal kan Bu Pak? Hafal. Tak hafal? Hafal. Kalau tak hafal aku tak dapat ceramah. Hafal. Ayat terpendek di dunia. 80 tahun semayang tak adalah ayat lain. Umatuin atau Al-Kausar. Bu nak tegak berdiri malaikat hafal lah. Ini atau Al-Kausar yang air. Di surah Al-Kausar tu bacakan sebanyak 7 kali. 7 kali. Ketika dibuka tutup minuman tu, minum air putih tu ditutup, bacakan Al-Kausar 7 kali. Inna a'tainakal kausar washolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hembuskan ke air itu. Setelah dihembuskan baru diminum, baca salawat. Amalkan setiap sahur, malam-malam sahur, panjang malam Ramadan, sahur Ramadan, insyaallah Bapak Ibu jika ikhlas akan turun maunah, akan turun bantuan Allah, pertolongan Allah dengan berkah amalan itu. Di siang hari sepanjang hari Ramadan yang panas terik membakar, kita akan tidak terasa haus. Ya, Bapak Ibu percaya tak orang puasa itu napasnya jadi ibadah? Percaya kan? Pokoknya tak percaya ada jeda. Tak banyak kisah. Ya, napas keluar masuk orang yang sedang puasa itu ibadah, walaupun sampai mengang lubang hidungnya, menahan lapar haus.
Apalagi hari pertama tiang ni macam nak bergoyang masuk. Tengokkan juga lah jam macam tak nak naik. Padahal mati dia yang salah. Sampai kempes kuat, sampai biru birat bibi menahan lapar haus. Itu kena sanggapnya menyelalu. Nabi hadisnya sahih, wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku di tangan Allah, kata Nabi, qumil shaim atyabu inallah hamdarahil misik. Sesungguhnya bau busuk mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dari minyak kasturi. Pak Imam percaya tu? Percaya kan? Percaya juga, akal jalan juga Pak. Yang kau percaya tertentu lah. Memanglah di siang hari Ramadan, napas mulut orang puasa itu tak tercium bau dia. Ya, tak ada naik itu cuma gas saja. Ya, percaya lebih harum minyak kasturi. Ini makna hadis itu harus kita siasat. Apa percaya tertentu arah dia. Ya, yang harum bau minyak kasturi itu jika kita sanggap itu di sisi Allah. Jika nanti menjelang sanggap itu lubang itu orang kasturi apa nama? Ada juga Ustaz kalau kita lampu di semangat ceramah, tidurnya orang yang berpuasa dihitung ibadah. Nah, itu bodoh. Yang penceramah tak bilang tidur puasa. Mulai dari sahur sampai santak ke maghrib. Tak ada kerja lain, tidur je kerja. Itu bukan ibadah, itu bodoh namanya. Ya kan? Ibu-ibu gitu juga bikin kue, bukan kekecil dosa ini Pak. Itu sekali pedal pun mana tahan. Kan? Pada bengisnya bos semangat. Jangan salah sikit. Ya. Ibu-ibu, bu, malah tak nyambung no ibu ini. Ya. Ibu-ibu kata Kak Ros bercakap. Perempuan tu Tuhan sayang lebih wah. Kak Ros bercakap. Perempuan tu Tuhan sayang lebih. Upin Ipin tanya ngapa Tuhan sayang lebih Kak? Ya karena dia sebulan sekali dijaga kesehatannya ya Allah. Perempuan tu boleh tak puasa, boleh tak solat, boleh tak ke masjid, boleh tak mengaji. Kenapa? Karena dia kedatangan tamu agung sebulan sekali, namanya head. Head tu untuk orang perempuan PRT. Kita ni tak ada head apa? Head apa nama? Ya, ketika orang perempuan kedatangan head dalam kitab fikih nisa, fikih wanita, tangan head gugur seluruh dosanya orang perempuan sepanjang dia syirik kepada Allah. Amin. Allahumma. Dalam keadaan headnya itu Allah keluarkan tumpukan darah kotor yang ada pada tubuh orang perempuan. Menurut pakar kesehatan Islam Ibnu Sina dalam kitabnya, perempuan dalam keadaan head Allah keluarkan darah kotor yang menumpuk. Pada orang perempuan tuh tak ada darah kotor menumpuk. Kita darah apa yang ada? Terutama menumpuk tiap tahun. Ya, makanya Bu, suami ini jangan dia marah terus. Ya Bu ya. Kita kan makan bersama nih. Kenduri bersama nih. Bu, tengoklah muka akunya. Suami jangan dimarah. Kan nampaknya, saya nampak nih wajah-wajah suami punya beban. Ya, kalau yang bertiga itu adalah beban. Darah terus menumpuk, darah kotor tak pakai keluar. Kena ceramah lagi, kena khutbah terus setiap hari, siang pagi, petang, siang malam. Tambah naik darah kawan. Ya, di masa Ramadan tak salah istri tidur tu salam dulu dengan suaminya, mak kena kubang tidur. Begitu juga suami, pernah ada buat Pak. Bisa diharap untuk ada ceramah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ma min imra'atin tatlubu ridha zawjiha fi Ramadan. Perempuan yang baik, istri yang baik hanya mencari ridha suami sepanjang bulan suci Ramadan. Illa walaha sawm Maryam wa Asiyah. Istri-istri itu kata Nabi dapat pahala yang ditransfer, pahala yang pernah dilakukan oleh Asia istri Fir'aun dan Siti Maryam. Ya, nilai istri-istri yang soleha.
dipandang menggembirakan. Kita baru ceramah depan istri ini beda ceramah tak depan istri. Wah, rahimahullah yang berbahagia Bu. Lah ibu ngisau tu tipe aku ya, macam mana nak dekat mandangnya pun tak selit. Janganlah Pak. Jemaah rahimahullah yang berbahagia ya, buka kembali hati kita dengan memberi maaf dan minta maaf, jalankan terus silaturahmi di antara kita, buangkanlah segala hasad dengki, segala sifat kesombongan dan segala sifat furu'iyahnya dibuang jauh-jauh. Kita nak pergi berjuang nih sepanjang Ramadan, jangan campur adukkan yang batil dengan yang hak ya. Mudah-mudahan Allah tuntun kita dengan masuknya bulan suci Ramadan. Bapak Ibu dirahmati Allah rahimakumullah, di kampung kita Bengkalis ni ada terkenal istilah menyambut Ramadan namanya petang megang. Aku pun tak tahu dari mana dapat kata petang megang. Cari dalam internet tak jua jawapannya. Petang megang. Macam dia dapat nama megang petang? Ya, tak pernah dipegang. So, saudara kita di tanah daratan ada istilah mandi balimau kasai. Masuk bulan suci Ramadan, disambut kedatangan Ramadan ini dengan suasana jasad tubuh kita yang harum, dengan mandi bunga-bunga yang wangi, insyaallah. Itu boleh, tak ada masalah. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah, kita jauh ada nama istilah punggahan. Tak apa dipunggah, aku pun tak tahu. Rahimakumullah. Ya, mari kita bersatu hati, buangkan segala hasad dengkinya, karena ketika kita dengki maka setiap hari rezeki kita akan ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bapak Ibu, ini saja ceramah yang dapat disampaikan tarhib menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, Allah pertemukan kita dengan datangnya bulan suci Ramadan.